Halo teman-teman, setelah perusahaan Gojek Tokopedia yang berkode saham GOTO merilis laporan keuangannya di kuartal 3, saham GOTO ini 2 hari ARB guys. Auto reject bawah turun 6% dalam satu harinya. Dan di hari ini pun nyaris ARB lagi. Dan sangat mempengaruhi indeks atau IHSG karena salah satu saham dengan market cap terbesar dan menjadi beban terbesar juga bagi IHSG. Nah, penurunan ini karena disebabkan laporan keuangannya yang masih merugi senilai 20 triliun lebih. Dan ternyata big player atau yang memiliki barang terbesar sukses mendistribusikan saham ini dengan sempurna. Para retail atau investor seperti kita kompak berbaris rapih di posisi buyer atau membeli. Dilihat dari kode brokernya yang dimiliki retail. Nah, dan analisa untuk saham GOTO ini untuk secara fundamentalnya memang merugi 20 triliun di tahun ini. Dan secara teknikalnya downtrend parah sejak 5 bulan terakhir dan mendekati all-time low-nya. Dari bandarmologi, mayoritas big player distribusi. Nah, dan informasi ini yang paling ngeri guys. Paling jadi perhatian ternyata lock up periodnya dibuka 1 minggu lagi guys, tanggal 30 November 2022. Periode lock up-nya sudah habis, di mana para pemegang saham yang dikunci bebas mendistribusikan sahamnya, seperti para manajer investasi atau sekuritas yang telah memiliki barang pada masa IPO atau pas go public kemarin. Nah, dan masih berpeluang mengalami penurunan harga sahamnya lagi teman-teman. Nah, memang untuk kondisi fundamental, teknikal, dan bondarmologi memang bisa berubah, tapi sampai saat ini dari ketiga jenis analisa tersebut semua kompak mengatakan bahwa saham ini lagi jelek teman-teman. Nah, jadi bagi yang masih nekat beli saham GOTO dalam waktu dekat ini harus berhati-hati, lebih bijak dipantau dulu. Nah, jangan beli berdasarkan feelingmologi ya, atau memang lagi sedekah sama bandar. Nah, namun kalau kelihatannya buruk kondisi sekarang saham GOTO ini, sebenarnya masih ada hal positif yang bisa kita lihat untuk kedepannya. Nah, yang pertama, kerugian perusahaan berkurang dari 30 triliun menjadi 20 triliun. Dan juga aktivitas bisnis GOTO ini masih berjalan normal ya. Pemasukan besar lebih dari 3 triliun. Nah, namun merugi karena beban pengeluaran perusahaan lebih besar, seperti beban penjualan dan pemasaran, juga ada beban administrasi senilai triliunan rupiah guys. Juga untuk hal positif yang lain ada backup dari perusahaan lain seperti perusahaan besar Telkom yang secara terang-terangan berinvestasi di GOTO ini. Dan memang perusahaan terkenal seperti ini kedepannya biasanya ada kepentingan tertentu yang bisa saja harga sahamnya naik kembali ke harga IPO-nya. Nah, jadi kita melihat nanti sampai lock up periodnya dibuka. Apakah saham GOTO ini masih akan turun? Nah, sebenarnya harga GOTO ini sudah turun dalam guys, lebih dari 50% dalam 1 tahun ini. Biasanya seperti ini dimanfaatkan sebagian investor ya, membeli di harga murah dari penurunan harga sahamnya. Oke, segitu saja untuk review saham GOTO kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika ingin support jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.